ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi إليه الوسيلة إلى لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو إن أن الذين لهم كفروا لو الأرض أن لهم أو مثله يوم ماءه القيامة ليفتدوا به من عذاب لهم عذاب 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 يوم ما إلى عذاب إلى خالدين منها ولهم عذاب مهين يريدون أن يخرجوا أن يخرجوا من النار من وما النار وما هم خالدين منها بخارجين ولهم عذاب عذاب مقيم أهي رجوج من مهين النار وما هم عذاب بخارجين مقيم. منها ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Bu Ati nggih, Bu Ati nggih sama Pak Umar. Monggo Bu Ati. Bu Ati. Sakit mungkin saya yang baca Bu Luki, enggak Oh apa-apa. nggih, monggo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula, untuk menebusi diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat. Niscaya rebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh asap yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka padahal mereka sekali-sekali tidak dapat keluar daripadanya dan mereka beroleh asap yang kekal. Ampun. Nuwun Pak Umar besok nggih. Nuwun Bu. Oke, jadi ini ayat ini menyambung dengan ayat yang sebelumnya, karena ayat sebelumnya mereka dihukum di dunia, ada 4 hukuman tadi, kemudian itu untuk penghinaan di dunia, tetapi kalau mereka nggak tobat, masih ada hukuman di akhirat. Ya. Maka ayat hari ini mengingatkan kita untuk menegakkan aturan Allah, ya, bahwa aturan Allah, hukum Allah itu harus ditegakkan, ya, tegakkan. Makanya untuk orang yang menegakkan hukuman Allah, maka Allah berikan bagian di akhirat. Ya. Yang tidak menegakkan juga Allah berikan ancaman di akhirat. Ya. Ini menarik. Jadi saya agak karena waktunya ini kita langsung ke the point. Jadi kadang ada 2 kelompok ya terhadap hukum Allah. Ya, ada yang beriman, yang mematuhi, melaksanakan, ada yang cuek gitu ya, ada yang cuek atau merasa aman. Ya, di antara orang kafir itu ada orang-orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu ada bagi 2. Ada yang merasa orang Yahudi, ya, orang ahli kitab Yahudi merasa bahwa dia itu kekasih Allah, anaknya Allah, orang yang disayang, anak manja gitu ya, anaknya mama gitu ya. Jadi kalaupun berbuat salah, tidak melaksanakan perintah Allah, pasti akan diampuni. Oh, aku kesayangan kok, aku kesayangan. Dan mereka mengatakan kalau kalaupun saya salah masuk neraka pun paling cuma 1 hari 2 hari, ya paling sebentar lah, karena aku orang istimewa. Ya, dia merasa seperti itu. Itu salah, ya. Itu salah, nggak ada perbedaan. Yang kedua ada kelompok Nasrani yang merasa bahwa semuanya sudah ditebus oleh oleh Yesus, ya. Jadi dosa-dosanya semua orang ya ditebus karena Yesus sudah disalib. Ya, jadi
Kalau berbuat salah nggak apa-apa, udah ditebus sama Allah. Jadi kita itu santai. Berbuat maksiat juga nggak apa-apa. Nggak melaksanakan hukum Allah ya nggak apa-apa karena sudah ditebus dosanya oleh Yesus. Ya pemahaman ini tidak benar ya. Jadi ada orang kafir yang memang nggak ngerti, nggak percaya akhirat, ya dia kita kan nggak bahas itu. Ya kita bahas kenapa Bani Israel disebutkan karena Bani Israel itu seringkali menganggap seperti itu, ya menganggap bahwa dia aman. Aku ini kalaupun membunuh orang itu pasti dimaafkan karena saya ini orang yang disayang, itu orang Yahudi. Kalau ini aku kan aku membunuh ini, melempar ini, saya ini anu sudah sudah diampuni dosanya gitu ya. Jadi Allah memantah, tidak benar ya. Maka yang kita perlu ingat yang paling mulia adalah yang pertama harus melakukan amal di dunia. Semua orang akan bertanggung jawab terhadap amalnya. Jadi kalau nggak beramal di dunia ya nggak dapat ya nggak dapat. Jadi nggak ada orang yang makhluk yang istimewa di depan Allah. Semuanya sama di depan Allah. Yang mulia adalah orang yang bertakwa ya. Jadi ya, maka jangan sampai kita terus merasa aku kan orang Islam sudah dapat syafaat dari Nabi, maka saya aman kalau nggak melaksanakan. Nabi Muhammad pasti, saya udah Islam pasti masuk surga. Ya, nggak ada itu. Artinya ya tetap bahwa kita ada keperluan untuk masuk surga, tapi harus ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Jangan merasa seperti orang Yahudi atau orang Nasrani. Ya, harus ikhtiar. Maka kalimatnya ini ada tiga hal yang Allah ingatkan kepada kita semua untuk melakukan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilahil wasilata wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Maka agar sukses di akhirat ya muflihun itu orang yang sukses ya muflihun itu orang yang sukses. Maka harus tiga yang dikerjakan di dunia. Pertama adalah melakukan ketakwaan ya. Ketakwa itu ya melaksanakan semua perintah Allah menjauhi larangannya. Ya, bertakwa itu bukan sekedar ucapan di mulut ya. Jadi kita melakukan program, melakukan bahwa kegiatan kita selalu berdasarkan dengan dalil dengan syariat Allah ya. Ya, oh waktunya sholat ada adzan ya kita oh ya saya harus memprioritaskan perintahnya Allah ini ya udah ya yang lain ditinggal fokus untuk ibadah hal-hal yang semacam itu baru kata-kata takwa. Seringkali orang merasa saya bertakwa ini tetapi perilakunya tidak ada kelihatan sama sekali gitu ya. Jadi harusnya dalam amalnya dalam melaksanakan pekerjaannya itu dengan sungguh-sungguh ya menjauhi dosa. Oh ya ini oh ini bahaya ini stop kegiatan ini. Wah, ngerasa nih orang wah, itu berhenti berhenti misalkan gitu ya. Nah, kita berani untuk melakukan ya bukan hanya sekedar di dalam hati tapi ini bertakwa ya dan berdasarkan keimanan kepada Allah ya bahwa yang kedua adalah mencari wasilah. Wasilah itu jalan untuk mendekat kepada Allah. Ya, wasilah ini bagaimana kita mendekat kepada Allah? Maka melalui amal soleh, ya, melalui satu yang semua ulama sepakat melalui amal soleh. Ya, amal soleh, semua amal soleh. Ya, amal soleh bukan hanya amal soleh yang diwajibkan secara apa fardu gitu ya, sholat, zakat, haji gitu ya, kalau mampu dan lain-lain. Tetapi juga amal soleh itu juga amal untuk memberi manfaat kepada manusia. Ya, lakukan itu. Itu adalah sarana untuk ada juga wasilah melalui orang, melalui orang. Kadang-kadang kita berwasilah karena ada orang soleh, ya, Nabi Muhammad, ya, oh ya dengan Nabi Muhammad maka. Tapi eh, ini juga menjadi eh, ada yang setuju, ulama yang setuju, ada yang enggak. Ya, kalau sudah meninggal gimana ini? Bisa nggak pakai wasilah? Ya, itu udah perdebatan. Tapi yang paling aman lewat amal, lewat amal. Ya. Yang ketiga wasilah ada juga yang artinya adalah surga yang paling tinggi. Kata wasilah ini sering kita baca waktu apa? Waktu kita membaca doa setelah adzan. Ya.
Setelah Oh Adam. ya, Wasilah itu wasilah. ya, wasilah ya, wa'atah itu apa, surga yang paling tinggi yang dijanjikan kepada Nabi Muhammad. Maka maknanya adalah surga yang paling tinggi. Maka kita mencari wasilah berarti apa? Mencari surga yang paling tinggi. Maka di dunia ikhtiarlah untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Ya, itu yang disarankan, bukan sekedar yang penting aku masuk surga walaupun di emperan gitu ya. Enggak gitu. Kita diminta untuk masuk ke surga yang paling tinggi. Ikhtiar ke sana. Soal nanti hasil wilayahnya Allah ya. Oke, itu kedua ya. Jadi selalu bertakwa. Yang kedua apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ada yang mengatakan wasilah itu yang paling dekat. Nah, apa amal ibadah? Kapan kita paling dekat dengan Allah? Sholat. Sujud. Waktu Sujud. sujud. Nah, maka salah satu amal yang paling utama adalah sholat. Karena orang paling dekat sama Allah, maka orang melaksanakan sholat. Ya. Banyaklah sholat sunnah. Ya, sholat sunnah untuk dekat kepada Allah. Ya, yang ketiga berjihad. Berjihad itu mengarahkan seluruh kemampuan dalam rangka mendekat kepada Allah. Ya, mendekat kepada Allah. Maka kalau kita melakukan itu, maka kita akan beruntung. Muflihun itu mungkin kalau kita sering dengar adzan kan hayya alal sholah, hayya alal falah gitu ya, berikutnya kan sukses ya. Muflihun itu petani. Petani itu akan panen kalau dia memang memilih bibitnya, nanam, kemudian menjaga tanamannya biar tumbuh, menghilangkan hama, terus barulah dia akan panen ya. Maka orang akan panen di akhirat kalau dia melakukan amal-amal, menanam benih, memelihara, merawat, ya, kasih pupuk, ya, maka dia akan bisa panen. Maka nggak ada orang yang nggak beramal atau merasa santai kemudian bisa panen. Nggak ada petani yang sudah tanah dibiarkan, nggak nyari bibit, asal-asalan gitu. Kira-kira bisa panen nggak nanti? Nggak bisa. Ya. Maka kata-kata muflih itu jangan dikatakan bahwa sukses itu tiba-tiba langsung keberuntungan, tiba-tiba plek gitu, nggak ada. Terjemahannya mungkin yang benar adalah muflih itu, falah itu adalah seperti petani. Maka petani kalau ingin panen, oh aku ingin panen mangga, ya yang ditanam ya mangga. Jangan tanam ketimun gitu kan, misalkan gitu kan. Bibitnya ya cari bibit mangga. Maka kalau kita ingin dapatkan juga, tanamlah dengan yang benar. Maka kalau ini dilakukan, maka kamu akan dijamin akan masuk surga seperti yang kamu harapkan. Jadi begitu masuk akhirat akan mendapatkan apa yang diinginkan. Karena tiga hal itu. Ya. Jadi harus tiga hal. Kalau enggak yang kebalikannya, maka Allah menggambarkan bahwa orang yang nggak mau melakukan itu, maka dia akan menyesal. Ya, begitu menyampai akhirat, karena dia nggak beramal seperti orang yang beriman tadi, maka dia di akhirat, wah, masuk neraka. Begitu masuk neraka, maka dia merasa, wah, kalau di dunia semuanya bisa dibeli dengan harta, maka dia nego, gitu ya. Nego, tolong ya, gimana nih, kalau saya ditebus nih, saya punya harta nih, gimana biar saya nggak masuk neraka. Maka Allah ingatkan bahwa di akhirat tidak ada negosiasi. Hukuman itu final. Ya, ancaman dan harapan itu ada di dunia. Begitu dikasih ancaman, dikasih harapan, dia nggak ngereken, hidup karpe dewe, maka di akhirat dia akan menyesal. Walaupun dia kayanya, seandainya dia kaya, memiliki seluruh dunia, seluruh isi dunia dia miliki, dia sendiri, dia datangkan kepada Allah untuk menukar hukuman yang di akhirat, tidak akan diterima. Loh, kalau satu dunia masih kurang ya Allah, oke, saya punya dua dunia. Nah, dua seandainya. Seandainya dia punya dua kali lipat isi dunia, juga tidak akan bisa menembus. Beda dengan di dunia. Karena itu hati-hati. Ya, Allah ngasih ancaman. Ancaman itu jadi kenyataan kalau kita di dunianya nggak mau serius. Nggak mau serius. Maka ya, jadi
datang ya. Maka ini kelihatannya ayat 36, 37 ini loncat katanya. Loh kok bisa di akhirat tiba-tiba bawa harta enggak? Padahal orang kafir itu apa? Waktu masuk akhirat dia bawa barang tapi waktu masuk kubur itu bawa bawa barang banyak. Kalau Tidak, Allah ngasih permisalan, Enggak. iya, tidak. waktu meninggal bawa dah. Ya, orang Ya. meninggal ada 3 yang dibawa. Ya, apa Bu? Amal, 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 terus keluarganya, terus Ilmu apa yang namanya? bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. bermanfaat. Ya, enggak, Anak nanti enggak 3 hal. Nanti 2 balik, 1 yang menemani di alam alam kubur. kubur. Ya, apa Bu yang menemani Bu? Amal Amalnya, jariah. amalnya. Keluarganya kira-kira mau nggak Bu berteman di alam Bisa. kubur? Nggak kalau walaupun tuh yang disayang ya kalau mati yo aku tak yang dunia disik. Keluarganya enggak, artinya enggak kecuali amal. Amal. Tapi Allah menggambarkan bahwa begitu masuk alam akhirat, Allah mengatakan seandainya. Berarti, nah, karena orang kafir kadang sibuk ngoleh duit dan dia merasa semuanya oleh harta benda, dia merasa semuanya bisa dibeli. Maka Allah gambarkan karakter orang kafir dibawa dia ke akhirat. Ya Allah, padahal dia nggak bawa, padahal dia nggak bawa harta. Tapi dia ngomong, ya Allah, aku nggak dihukum lah, tolong tak ganti saya punya ini. Itu seandainya, seandainya. Padahal dia nggak pernah bawa. Yang kedua, ada nggak orang yang kayanya seluruh dunia, seluruh isi bumi semuanya dikuasai oleh 1 orang? Ada Bu? Enggak Ada ada. kan orang yang paling kaya di dunia ini ada nggak sampai menguasai seluruh dunia seisinya itu ada nggak? Nggak Enggak ada. ada. Siapa sekarang orang yang paling kaya? Siapa? Kah? Yang Allah. Elon Musk. Elon Musk misalkan gitu ya, yang punya apa, mobil Amerika itu, yang nomor 1 dari kekayaan. Nggak ada seberapa persen dari dunia. Itu Allah gambarkan ya. Jadi apa Bu? Eh, di surga di akhirat hukuman itu final. Nggak Nah, ada negosiasi. Negosiasi itu ada di dunia. Kalau mau ini silahkan bertobat, silahkan segera ngamalkan. Jangan terus nunggu di akhirat. Ya, kemudian Allah nambahi. Bukan hanya itu, begitu masuk neraka, orang yang kafir itu tidak akan pernah bisa keluar. Nah, tidak ada waktu istirahat sebentar. Begitu dihukum di neraka, nggak ada. Aduh, minta maaf ya, saya mau ke toilet sebentar. Nggak ada. Ke toilet aja nggak bisa, gitu ya. Nggak bisa keluar. Dan itu membuat selalu ada harapan untuk keluar dia. Ada, nggak ada rasa putus asa. Terus dia mau keluar. Begitu sampai mendekati pintunya, lempar lagi ke dalam lagi. Nah, sudah upaya lagi dia mau mendekati pintu lagi untuk keluar, begitu mendekati pintu dilempar lagi masuk ke dalam. Terus menerus dia. Bayangkan tersiksa bukan hanya secara fisik tetapi secara mental. Allah menggambarkan cara menggambarkan Allah menyiksa secara fisik udah biasa gitu ya, tetapi ini secara mental. Jadi orangnya terus upaya. Nah, di dunia ada eh, ini cerita tentang sirkus ya. Kadang gajah itu ditaleni dengan rantai yang kuat gitu ya, rantai kuat sehingga dia tadinya dia akan melepaskan rantai itu, tapi nggak bisa. Nah, suatu saat dia akhirnya udah nyerah dia. Ya udahlah, aku memang hanya bisa di sini aja. Nah, maka setelah itu misalkan kita ganti rantai itu dengan apa tali yang mirip gitu ya, dia tidak akan melawan karena apa? Sudah sudah nyerah. Ya, di dunia ada gitu binatang itu kalau dilatih di sirkus dengan cara itu sampai satu saat dia akhirnya tunduk. Tapi di akhirat semua penghuni neraka itu akan terus berusaha untuk ke sana. Ya. Dan Allah itu siksa dengan cara itu. Harapannya, oh iya, iya mau keluar. Begitu mau keluar ternyata dibalikan lagi. Dan itu terus menerus. Nah, itu ya. Jadi maka Allah mengatakan di surat di ayat ini, azab itu ada azim, yang kedua alim, yang ketiga mukim. Ya, mukim itu terus menerus. Tidak ada jedanya. Ya. Mukim lawannya safar. Kalau safar masih bisa pergi gitu kan. Kalau mukim itu menetap terus menerus ya.
terus menerus ya, tanpa hati. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ini yang Allah ingatkan, jangan sampai kesimpulan yang kita ini bahwa momen kita beramal di dunia, segera beramal, dan jangan sampai kesempatan di dunia kita lalaikan sehingga kita menerima ancaman itu menjadi nyata di akhirat ya. Di akhirat nyata dan nggak bisa ditebus walaupun kita kaya, seandainya kaya, padahal di akhirat juga nggak punya kekayaan. Dan yang kedua, tidak bisa diringankan ya, bisa diringankan, mau keluar nggak bisa ya. Karena itu mari kita semua mengoptimalkan apa yang kita lakukan di dunia ini untuk tadi 3 hal. Ayo kita 3 hal. Apa tadi? Lalu bertakwa. Yang kedua apa? Mendekat. Wasilah. Ya, mencari wasilah. Kemudian apa? Bersungguh-sungguh. Berjihad sungguh-sungguh untuk melaksanakan. Bukan berperang aja ya. Jihad itu menggunakan semua sarana dengan optimal. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang memanfaatkan 3 hal itu untuk menjadi orang yang sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Monggo kalau ada yang nambah atau bertanya. Oh, Bapak Ibu. Sudah jelas Pak Ustadz. Iya, jelas. Oke, baik. Jadi kita rumus, kita orang Muslim, dunia adalah tempat Beramal. beramal. Jangan sampai nanti mindsetnya dunia tempatnya nyari harta, tempat beramal soleh. Nah, jangan sampai juga mindsetnya seperti orang Yahudi. Apa orang Yahudi, Bu? Mikir dunia. Saya ini kekasihnya Allah, saya ini kesayangannya Allah. Kalau saya salah, saya akan dimaafkan. Nah, akhirnya dia sembrono, bunuh orang nggak pernah merasa. Jangan sampai mindsetnya seperti orang Nasrani. Apa Bu Nasrani mindsetnya? Ampuni dosanya. Dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Yesus. Jadi saya kalau berbuat dosa nggak ada masalah. Ini kadang-kadang kita, aku ini kesayangannya, saya nggak ada ya. Kita orang mukmin, orang yang beriman beramal. Tadi 3 hal ya, dan beramal. Dan kesempatan beramal hanya di dunia. Dan di akhirat tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi. Walaupun kita punya harta. Maka mana yang lebih penting, amal atau harta, Bu? Amal. Amal. Maka kalau punya harta segera konversi ke amal soleh. Ya, amal soleh. Punya harta, konversi ke amal soleh. Karena harta sebanyak dunia dan isinya dikalikan 2 tidak bisa diterima oleh Allah waktu di akhirat. Tuker, aku tak tebus nih. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Mudah-mudahan kita memahami itu sehingga kita sadar waktu kita yang terbatas ini kita gunakan untuk beramal soleh. Ya, beramal soleh. Mari kita kuatkan, saling menguatkan, saling memberi nasihat agar kita beramal soleh, dan amal soleh itu berdasarkan keimanan. Nanti jangan sampai, itu orang itu soleh loh, udah sedekah banyak itu, tapi dia nggak beriman. Maka kata-katanya, kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Dasarnya, paling dasar itu beriman. Kalau nggak beriman ya dapatnya di dunia, di akhirat nggak dapat. Ya, tadi diingatkan beriman 3 hal. Ya, mudah-mudahan ini menguatkan kita untuk melihat caranya seperti ini, 3 hal itu. Ya, takwa, wasilah, mendekatkan kepada Allah, kemudian jihad dengan sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam beramal, ya, beramal. Ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Atubu ilaihi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu
الليل وأطراف النهار وجعلنا وجعلنا حجة يا رب العالمين. Matur Matur nuwun nuwun, Pak matur nuwun, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.